Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawani. Saya dari Prodi Teknik Informatika 2017 STMI Krosma Karawang. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah kewirausahaan dan inovasi dengan topik marketing berbasis LOVE. Marketing berbasis LOVE berfokus pada marketing yang mampu menciptakan keselarasan, manfaat, hubungan baik, kebahagiaan, dan kebaikan para pelaku bisnis, pelanggan, dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk holistic konsep sendiri pada dasarnya didasari pada pengembangan, perancangan, dan implementasi dari aktivitas, proses, dan program pemasaran yang memahami keluasan dan keterkaitannya. Pada gambar di layar dapat dilihat 4 komponen yang membedakan konsep pemasaran holistik, yaitu relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, dan performance marketing. Integrated marketing bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan semua pihak terkait dengan maksud untuk dapat menghasilkan dan mempertahankan usaha mereka sebaik mungkin. 4 kunci dalam relationship marketing yaitu pelanggan, karyawan, rekanan, dan anggota komunitas keuangan. Pemasar harus dapat menciptakan kemakmuran kepada semua konstituen dan mengembalikannya kepada semua stakeholder. Untuk membangun hubungan yang kuat dibutuhkan pemahaman atas kemampuan dan sumber daya, kebutuhan dan tujuan dan hasrat mereka. Hasil dari semua ini adalah aset perusahaan yang disebut jaringan pemasaran atau marketing network yang melibatkan perusahaan dan stakeholder. Perusahaan juga mengelola penawaran, pelayanan, dan pesan yang terpisah kepada pelanggan berdasarkan informasi transaksi di masa lalu, demografi, psikografi, dan kecenderungan media dan distribusi. Dengan berfokus kepada pelanggan yang paling menguntungkan, produk dan saluran perusahaan berharap mencapai pertumbuhan keuntungan, mendapatkan bagian dan pembelanjaan konsumen dengan membangun loyalitas konsumen yang tinggi. Integrated marketing muncul pada saat pemasar membagi aktivitas pemasaran dan menyatukan program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan nilai kepada konsumen dengan prinsip the whole is greater than the sum of its part, bahwa menyeluruh akan lebih baik. Pemasar akan memiliki secara selektif penggunaan media televisi, radio, dan iklan cetak, hubungan masyarakat dan event, dan komunikasi humas dan website, sehingga setiap alat akan dapat bekerja masing-masing dengan baik dan membantu serta dapat meningkatkan keefektivitasan satu sama lain. Setiap alat komunikasi juga diharapkan dapat menyampaikan secara konsisten pesan merek atau brand message pada setiap pelaksanaannya. Perusahaan juga membangun strategi saluran terpadu. Perusahaan harus dapat menilai setiap pilihan saluran atas dampak langsung pada penjualan produk dan ekuitas merek. Juga dapat dampak tidak langsung melalui interaksi dengan pilihan saluran yang lain. Pemasar harus dapat menimbang antara menggunakan terlalu banyak saluran karena akan timbul konflik dan kesulitan dukungan, dan apabila menggunakan terlalu sedikit yang dapat menimbulkan kesulitan menangkap peluang yang muncul. Yang ketiga adalah internal marketing. Internal marketing adalah elemen dari holistic marketing. Tugasnya adalah memperkerjakan, melatih, dan memotivasi karyawan yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Performance marketing membutuhkan pemahaman mengenai materi dan non-materi kepada perusahaan, juga masyarakat melalui program dan aktivitas pemasaran. Business Review 4C. Business Review 4C yaitu Change, Customer, Competitor, dan Company. Change adalah langkah pertama yang harus dilihat dalam lanskap industri yang syarat dengan perubahan. Kita sepakat tak ada yang abadi di dunia ini.
Dunia ini, khususnya industri, selalu berubah. Faktor utama perubahan adalah perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi hadir membawa kebaharuan sekaligus disrupsi bagi kemapanan. Bisnis yang tak siap dan adaptif dengan teknologi dipastikan bakal terengah-engah dan bakal pailit lanjut gulung tikar. Teknologi dengan cepat melahirkan banyak hal baru, tapi sembari demikian teknologi juga banyak hal cepat usang. Perubahan teknologi ini turut mempengaruhi perubahan elemen change lainnya seperti ekonomi, politika legal, sosiokultur, maupun market. Perlu dipelajari juga politika legal sebuah wilayah, regulasi undang-undang, dan sebagainya. Karena regulasi sangat berpengaruh pada aturan main dinamika pasar dan bisnis. Dan menjalankan sebuah bisnis yang ternyata terhambat secara regulasi juga perlu melihat kehidupan sosial budaya tempat bisnis dijalankan. Jangan sampai bisnis yang dijalankan tidak relevan dengan segmen yang dituju. Perlu juga dipelajari mengenai kondisi ekonomi dan pasar yang ada. Yang kedua, customer. Hal kedua yang harus diperhatikan dan dipahami adalah kehidupan customer. Mereka adalah pihak yang akan dipenuhi kebutuhannya melalui produk-produk dan layanan. Mereka lah yang sering disebut sebagai value demander. Harus dipahami bahwa customer sampai pada tahap anxiety and desire mereka tidak sekedar kesukaan, preferensi, dan keinginan. Memahami customer di sini juga sebaiknya disesuaikan dengan segmen yang Anda bidik. Customer dari kalangan generasi X, Y, Z memiliki karakter dan behavior yang berbeda-beda. Nah, sebaiknya pahami dengan masing-masing segmen. Membuat produk yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan preferensi pelanggan yang sudah berubah. Tentu hal ini akan sia-sia dan buang-buang energi dan biaya. Yang ketiga, kompetitor. Hal ketiga yang perlu dilihat adalah kompetitor. Anda juga harus memahami peta kompetisi yang sedang berlangsung di pasar yang sudah penuh. Harus menghadapi banyak kompetitor baik kecil maupun besar. Di sini perlu rajin-rajin mencari informasi terkait para pesaing lain yang kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat, melemah, munculnya pesaing baru yang menjanjikan atau menghilang dari lanskap persaingan. Dan perlu tahu juga siapa saja yang bakal menjadi pesaing langsung dan tidak langsung. Dengan memahami kompetitor dan lanskap kompetisi, bisa menentukan positioning dan diferensiasi apa yang akan Anda suguhkan kepada customer. Yang keempat ada company. Setelah menganalisis ketiga elemen lainnya, sekarang analisis perusahaan dan bisnis Anda sendiri. Anda menimbang-nimbang kekuatan kompetensi bisnis, melihat kompetensi perubahan, peluang-peluang yang ada untuk digarap, maupun sikap perusahaan pada risiko. Segmenting adalah proses pengelompokan individu-individu berdasarkan perilaku ataupun kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan juga analisis data pelanggan. Beberapa aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar antara lain demografi, psikologi, gaya hidup, keyakinan dan nilai, tahapan hidup, geografi, perilaku, dan manfaat. Targeting adalah proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Aspek-aspek yang sering digunakan dalam targeting adalah ukuran pasar, perbedaan, uang, dapat diakses, dan fokus pada manfaat yang berbeda. Positioning analysis yang merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan strategi pemasaran agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Melakukan positioning memerlukan pemetaan perseptual untuk mengetahui persaingan brand yang sudah ada sebelumnya, dengan harapan kita dapat masuk ke segmen pasar yang belum memiliki banyak pemain.
Feasibility study untuk memproyeksikan keberhasilan dan risiko aktivitas marketing yang akan dijalankan. Penting dilakukan perhitungan terhadap potensi pasar, tingkat pertumbuhan pasar, dan pangsa pasar. Untuk itu diperlukan adanya data terkait target pasar, pertumbuhan target pasar, proyeksi penjualan, dan pesaing. TOW analis merupakan alat lanjutan yang digunakan untuk mengembangkan 4 tipe pilihan strategi S, W, O, S, T, dan WT. Kunci keberhasilan menggunakan matriks TOW adalah mempertemukan faktor kunci internal dan eksternal untuk membentuk satu strategi. Strategi SO adalah strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi WO adalah strategi yang dibuat untuk memperbaiki kelemahan internal dan menggunakan kesempatan eksternal. WO juga menunjukkan kesempatan yang ada di dalam jangkauan yang bisa diraih oleh perusahaan jika berhasil memperbaiki kelemahan internal. Strategi ST dibuat untuk mengantisipasi ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki. Strategi WT mungkin saja terjadi terutama jika perusahaan menghadapi faktor-faktor kelemahan dan ancaman yang tidak dapat ditangani dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada. Secara nyata, bentuk pelaksanaan strategi WT adalah merger, pernyataan bangkrut, restrukturisasi, dan likuidasi. Mix strategi adalah sekumpulan variabel pemasaran yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan mereka. Dengan kata lain, marketing mix merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam mix marketing sendiri dan dijalankan secara terpadu. 7 elemen dari mix strategi dan budget adalah product, price, promotion, place, partisipan, proses, dan physical evidence. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.